Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini itu pilihan, ya kan? Pilihannya hanya dua. Kalau enggak syaqiyun, celaka, atau sa'idun, bahagia. Kalau enggak jannatun, surga, ya nar, neraka. Hidup ini pilihan, rahimahumullah. Maka Allah katakan wahadainahu najdain. Kami berikan dua pilihan, ya, syakirun am kafur. Kamu bersyukur atau kamu kufur. Hidup ini pilihan. Ketika Allah katakan dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami berikan manusia ini dua pilihan, jalan fujur, dosa, atau jalan takwa. Makanya kemudian, karena hidup ini pilihan, insya Allah setiap saat kita ini selalu berdoa, dan doa ini gak pernah lepas dari lisan kita. Karena ini pilihan, jamaah rahimahullah. Apa doa kita? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini pilihan kita. Ya Allah, dalem mohon kepada panjenengan ridhomu dan surgamu, dan dalem niki berlindung kepadamu dari murkamu dan azabmu. Ini pilihan kita, jemaah rahimahullah. Maka kalau itu pilihan, kita membawakan rahmat atau membawakan murka juga pilihan. Sehingga nanti akan kita lihat, ya, pilihan yang pertama yang orang-orang itu banyak tergiur dari tipu daya dunia, jika kemudian mereka tidak banyak beramal soleh, dan akhirnya kemudian mereka menyesal, dan Allah berikan mereka itu balasan, yaitu neraka. Nah, ketika orang-orang ini masuk neraka, jemaah rahimahullah, ya, mereka itu menyesal dan kemudian merayu dengan 4 rayuan maut. Nah, jadi nanti bisa dengan saksikan, ya, ini ahlul jannah fi 'aliyyin di atas, ahlun nar fi safilin di bawah. Nanti ingat omongan saya ini, ya. Ahlul jannah dan ahlun nar ini masing-masing bisa melihat, ya, bisa melihat biiznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkomunikasi, ya. Sehingga kemudian kalau ahlul nar ini meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah kabulkan apapun permintaan mereka. Tapi kalau ahlul jannah ini minta kepada Allah, akan Allah kabulkan apapun permintaan mereka. Nah, kita lihat ini pilihan yang pertama. Saya ingin mengawali dengan pilihan yang pertama, orang-orang yang tidak menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita terakhir pilihan yang kedua, yang rahmat Allah. Pilihan yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan balasan Allah dan murkanya, dan kemudian dia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, insya Allah jamaah, yang pertama kali yang dia rayu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Yang pertama adalah walau tarul idul mujrimuna naqisul usin inda rabbihim. Kamu nanti akan melihat orang-orang pendosa itu tertunduk wajahnya, tertunduk kepalanya, inda rabbihim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia mereka itu sombong, mendongak dengan jabatannya dan sebagainya, nanti di akhirat mereka itu akan naqisul usin inda rabbihim, tertunduk wajahnya, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna kunna muqin. Ya Allah, kami saja sudah. Kami melihat dan menyaksikan dengan mata kami azabmu. Kami mendengarkan raungan-raungan orang-orang yang kau siksa. Ya Allah, ngeri. Apa kata dia? Farji'na ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia lagi, na'mal sholihan, maka kami akan beramal soleh. Inna kunna muqinun. Sekarang aku yakin dengan janji-janjimu itu. Ini rayuan yang pertama, yang nanti akan dilemparkan oleh orang-orang mujrimun yang memilih jalan kesesatan tadi. Apakah Allah kabulkan Bapak Ibu permintaannya orang-orang ini, ahlun nar ini? Enggak. Apa kata Allah? Qala sa'ufiya wala tukallimun. Masya Allah ini. Qala sa'ufiya, sudah
kamu tetap di sini dengan kehinaanmu, walau kalau tutup mulutmu, ojo kakek ngomong. Nah, mungkin bahasa kita gitu. Ojo kakek enggak, walau kita gitu. Udah, gak usah banyak ngomong. Ini siksanya. Akhirnya mereka menangis dan mereka berkata, walau kunna nasma'u au naqilu ma kunna bi askabis sa'id. Ya Allah, kalau seandainya dulu kami di dunia ini mendengarkan ajakannya Pak Khobir untuk korban ya di Masjid At-Taqwa, kemudian kami berakal bahwa orang berkorban itu Masya Allah nanti binatang korbannya itu akan menjadi kendaraannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makun Nabi Ashabis Sa'id, maka sungguh kami tidak akan menetap di neraka. Ini rayuan yang pertama. Makanya Allah gagalkan rayuan ini. Yang kemudian jemaah rahimahullah, apakah mereka selesai dengan rayuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Mereka pun kemudian merayu lagi. Siapa yang dirayu? Malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti itu akan menyiksa para mujrimun ini, orang-orang pendosa ini, dan kemudian mujrimun ini setelah merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikabulkan, mereka merayu siapa? Para malaikat. Malaikatul azab, para malaikat ini. Apa yang mereka katakan? Wa nadau ya Malik. Mereka pun berteriak, wahai para malaikat, liyaqdi alaina rabbuna. Tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah azab ini kepada kami. Qala inna kunna hafiz. Kami enggak kuat di sini. Jadi ini orang-orang Ahlul Dar itu merayu para malaikat supaya malaikat ini merayu Allah, karena ini tahu bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah sangat taat. Coba minta kepada Allah supaya menghentikan azab ini. Kami nggak kuat sudah. Ya. Apa kata malaikat? Inna kuntum magisun. Sudah, kuntum magisun. Sudah kamu memang tempatnya di sini. Nggak bisa lagi. Bisa. Jadi rayuan yang kedua digagalkan oleh malaikat sendiri. Nah, yang ketiga, rayuan maut yang ketiga adalah kepada malaikat penjaga api neraka. Malaikat siapa itu? Malaikat Malik. Ada namanya Malik di sini. Nah, mungkin ini rapat lagi. Para alunar rapat lagi. Waduh, gagal mana? Ya apa ini? Ayo kan bosnya malaikat itu lebih baik daripada malaikat-malaikat yang anak buah ini. Yang bosnya langsung. Akhirnya mereka kemudian merayu malaikat Malik. Sama supaya malaikat Malik ini minta kepada Allah menghentikan azab itu karena mereka nggak kuat. Tetapi malaikat Malik ini kan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun digagalkan. Nah, yang terakhir jemaah rahimahullah, ya ini yang paling penting. Setelah yang pertama, yang kedua, yang ketiga gagal rayuan itu, tiba-tiba ada salah seorang dari penduduk neraka itu berkomentar, kalau gitu kita minta kepada Ahlul Jannah. Ya, kita kan punya saudara itu, jamaah pengajian akad pagi Masjid At-Taqwa, gitu kan ya, yang sedang menikmati indahnya surga. Masya Allah, jamaah rahimahullah, dengan amal ini, beramal ini, itu pahalanya luar biasa. Coba kita lihat di surat Al-Waqi'ah itu. Wa hurun ain ka'amsalil lu'il maknun. Gimana? Jazaa'an bima kanu ya'malu. Nah, ini untuk laki-laki ini. Wa hurun ain, dan bidadari-bidadari yang putih cantik matanya indah. Wah, Pak, dapat bidadari nanti, Pak? Iya. Enggak main-main. Bidadari-bidadari artinya jamak itu kan. Jadi negara dapat banyak bidadari. Ya apa? Matanya indah, putih kulitnya, sampai digambarkan ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu berjejer seperti permata putih yang dijejer rapi. Apa kata Allah? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan pahala dari Subhanahu wa Ta'ala karena engkau banyak beramal soleh di dunia.
Ini di surga nanti ahlun nar itu menyaksikan penduduk surga itu, masya Allah, mendapatkan seperti itu. Akhirnya karena ahlun neraka itu mendapatkan banyak azab, ya mereka itu merayu. Apa rayuannya? Nah, kita lihat di surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dan penghuni neraka ini memanggil saudaranya yang ahli surga. Apa katanya? Afidu alaina minal ma. Wahai teman, wahai bapak, nanti kita bisa manggil itu. Ya, mungkin yang dipanggil itu bapak, istrinya, suaminya, anaknya dipanggil. Ya. Afidu alaina minal ma. Beri kami minal ma. Ya. Sedikit air minum dari surga. Minal ma, bapak. Bukan afidu alaina ma, bukan. Jadi minal ma, ba'dun minal ma. Bagian sedikit dari air. Minta itu. Au mimma razaqakumullah. Atau apapun sajalah yang Allah berikan di surga itu. Kami ingin menikmati itu. Ya. Jadi memanggil itu. Apa kata ahlun nar? Innahumma yuharrimullah alaikum. Sesungguhnya dua ini diharapkan Allah untuk kami sekalian. Yang menakdir Allah. Ahlul jannah pun tidak mau ya memberikan, meskipun mereka ingin memberikan itu karena di situ ada familinya, orang tonggone, orang hidup sebagainya. Tetapi katanya karena ini diharapkan Allah bagi kami sekalian. Ini 4 ayat yang terakhir dan tidak pernah Allah kabulkan permintaannya ahlun nar.